gitaris. Nah, waktu itulah saya mengenal beberapa lagu-lagu di Purple misalnya. Waktu itu saya kepikiran pas dengar Child in Time, ya kan, When a Man Cries dan lain sebagainya, Soldier of Fortune, ini kok sayatannya itu mirip gitu kan, kayak soneta. Nah, saya memang melihat musik Bang Haji itu kental gitu, sentuhan rocknya. Waktu itu apa sudah ada yang melakukan elaborasi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu? Iya, tidak ada kecuali Rhoma Irama. Jadi pada tahun 70 terjadilah lahirnya musik rock yang dibidani oleh Deep Purple dan Led Zeppelin saat itu. Dan rock ini kemudian mendunia, menjadi rock fever di seluruh dunia. Saat itu saya gelisah dengan orkes Melayu nih. Ini orkes Melayu kalau nggak direvolute, dia bisa nanyut hilang gitu kan. Nah, sementara itu di Indonesia juga udah lahir grup-grup rock seperti God Bless, Aka dari Surabaya, Giant Step di Bandung. Ya. Nah, kalau ini orkes Melayu tidak direvolute, maka akan hilang. Maka terpanggillah saya, yang saya katakan tadi, terpanggil untuk membuat equality antara orkes Melayu dan musik pop. Maka saya melakukan revolusi musik pada tahun 70. Orkes Melayu itu dulu secara equipment itu non-elektrik, ya. Artinya non-elektrik. Saya buat elektrisasi di dalam equipment orkes Melayu. Serba elektrik semua. Saya lihat di Purple di mana di Jakarta, di Gelora Bung Karno saat itu. Saya perhatikan itu. Sound systemnya sekian ratus ribu watt. Saya beli sekian ratus ribu watt. Waktu itu 100.000 watt. Karena dulu belum ada vendor. Sekarang udah banyak vendor. Dulu kalau bikin band beli sendiri gitu kan. Jadi modal sendiri itu Pak Haji? Modal sendiri. Kemudian lighting system. Dulu kalau orkes Melayu lighting systemnya patromak aja, petromak di atas kepala kita. Ya. Nah, jadi mereka bikin lighting system sekian ratus ribu watt. Saya bikin lighting system 100 watt. Mohon bagaimana perform mereka? Saya ikut perform cara mereka, artinya atraktif. Nah, inilah yang revolusi musik saya lakukan. Secara lirik pun dari pesimistik saya membuat optimistik dengan lebih beraneka orientasinya. Tidak hanya sekedar cinta, tapi saya berbicara tentang sosial, tentang politik, bahkan dakwah. Nah, itulah dari orkes Melayu lahirlah menjadi dangdut. Dari tahun 70 itu saya merevolusi orkes Melayu menjadi dangdut sebagaimana Anda dengar sekarang ini. Terus Bang Haji itu kan dulu dikenal dengan ada istilah itu nada dan dakwah ya. Itu Bang Haji mulai memasukkan elemen-elemen pesan-pesan keagamaan ya dalam musik dangdut. Itu kan kalau di industri musik waktu itu nggak gampang menerima satu konten musik ya di pasar industri itu yang isinya itu dakwah keagamaan. Kendalanya apa yang Bang Haji hadapi waktu itu di label-label rekaman? Bukan gak gampang, mustahil saat itu. Agama dan musik saat itu ada satu jurang yang sangat lebar, sangat lebar. Gak ada, Gus Dur mengatakan al-maghfurlah, tidak ada pintu dakwah dalam musik. Saya mengiyakan, betul Gus, tapi saya melihat celah, ada celah. Karena ini celah, jadi nggak gampang, cuma celah doang gitu. Oke. Awalnya begini bro, saya pernah merasa resah ketika bermusik dan bermain film. Kenapa resah? Itu mohon maaf para seniman yang di luar sana, yang sekarang mudah-mudahan udah pada benar semua. Kenapa kok bermusik itu harus tarikus sholat? Kenapa harus drunk?
kenapa harus bergaul dengan bebas gitu ya. Itu yang meresahkan saya. Boleh minum nggak? Silakan. Kalau nggak boleh minum saya turun dulu. Boleh Pak Haji. Izin Prof. Nah, dalam kegelisahan saya, itu setiap sholat, hampir dalam setiap doa saya menyampaikan, ya Allah, seandainya musik ini, seni ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong dicabut ya Allah. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing aku ya Allah. Inilah doa saya senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala karena keresahan tadi. Nah, akhirnya saya mendirikan Soneta itu tahun 70. Nah, pada 13 Oktober 73 saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Nah, di situ saya mulai kepada teman-teman Soneta. Waktu itu formasinya 8 orang termasuk saya. Bahwa saya mau mengadakan revolusi iman, jihad iman. Kalau tadi revolusi musik, cek nih, cek nih. Udah bagus kan? Oke, saya lanjutkan. Dalam keresahan itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya musik ini hanya memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat saya ini. Tapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Itulah doa saya. Sehingga pada 13 Oktober 73 saya kumpulkan personel Soneta yang saat itu 7 orang, 8 dengan saya. Saya katakan bahwa mulai saat ini enggak ada tarikus sholah, mulai saat ini enggak ada drunk, mulai saat ini enggak ada pergaulan bebas. Kita akan betul-betul menggunakan musik ini fi sabilil haq. Saat itu ini Syoma mau ngapain sih ini gitu kan. Karena agama dan musik itu ada satu gap, ada jurang pemisah yang sangat luar biasa. Oke, akhirnya kalau yang mau jabat tangan saya, kalau yang nggak setuju jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang setuju? 1, plak. 2, plak. 3, plak. Sampai semuanya setuju. Al-Fatihah. Saya baca Fatihah kita semua. Mulai saat ini no drunk, no tarikus sholah, no pergaulan bebas gitu kan. Nah, dari saat itulah Soneta The Voice, saya deklarasikan Soneta The Voice of Muslim. Nah, oleh karena yang pertama dakwah saya dalam musik mengucapkan Assalamualaikum di pentas musik. Itu namanya dulu Assalamualaikum cuma di masjid aja atau di ruang-ruang dakwah. Gak ada panggung musik itu Assalamualaikum, panggung politik, panggung apapun gak ada Assalamualaikum. Yang ada selamat siang, selamat sore, ladies and gentlemen, bla 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 bla. No, Assalamualaikum gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jihad pertama Assalamualaikum. Waktu itu di Ancol, pentasnya masih pakai drum-drum minyak itu, ya, belum ada barricade antara musisi dan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayang sendal segala macam. Woi, bukan. Dia lemparin lumpur segala macam.
Itu jihad pertama saya. Yang kedua, yang bikin riuh Republik ini, ketika saya melantunkan lagu La ilaha illallah. Ini suratul Ikhlas. Semua anak kecil bahkan hafal itu. Tetapi saya pikir belum ada yang menerjemahkan secara sosial. Belum ada yang mensiarkan apa itu suratul Ikhlas secara nasional. Saya terpanggil untuk menyampaikan ini. Maka saya buatlah lagu yang berjudul La ilaha illallah. Berisiknya Republik. Wah, Roma Irama menjual agama, Roma Irama bla 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 segala macam. Waktu itu belum ada TV itu, acara apa? Entertainment belum ada, infotainment belum ada. Jadi ada majalah-majalah, magazine dan surat-surat kabar saja. Itu heboh luar biasa. Dari kehebohan itu, saya diundanglah oleh Majelis Ulama Indonesia yang saat itu berkantor di Masjid Raya Kebayoran, Masjid Agung. Waktu itu ketua umumnya insya Allah Kiai Haji Syukri Ghazali Al-Maghfurah. Berkumpullah ulama dan para wartawan. Saya bawalah ini lagu yang dipersoalkan, La ilaha illallah. Di sidang saya di situ. Bang Haji, saya dengar Anda nih menjual agama, mendengarkan Al-Quran. Apa betul? Coba mana lagunya? Saya putar. Pertama ada suara efek angin. Saya baca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru masuk musik. Bam 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 bararam jararam. Bam 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 bararam jararam. Bam baram bam bararam. Musik baru masuk vokal. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu ulama-ulama bilang, waduh Bang Haji kurang kayak begini bikin yang banyak. Di situ rekomendasi pertama dari MUI untuk diizinkan membuat lagu dakwah dalam musik. Atas rekomendasi MUI itu, saya berlapang dada untuk terus membuat setelah qala ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irtanim khamsan qabla khamsin bla 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 dan selanjutnya. Nah, disitulah dada saya menjadi lapang. Dari keresahan tadi, alhamdulillah, ternyata musik dakwah itu luar biasa efektivitasnya. Sampai-sampai Profesor Andrew Weintraub dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat, mengundang saya dalam satu acara yang luar biasa. Judulnya ini International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Sangat bombas. International Conference on Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. Tujuannya mereka ingin tahu apakah efektif dakwah dalam musik. Apakah bisa berdakwah dalam musik? Apakah musik bisa menuntun manusia dalam konteks dakwah? Itu yang ingin mereka korek dari saya. Nah, di sana saya buat paper, judulnya Music is a Medium for Information, for Communication,
for education, for unity, even preach dakwah. Nah, di sana saya buat satu testimoni seorang dosen bahasa Inggris dari Universitas Erlangga, Surabaya. Ketika sedang isoma rehat dalam pembuatan film Menggapai Matahari di Surabaya, lagi di satu restoran rumah makan, tiba-tiba masuk seorang yang keren, ya, tampan, berjas, pakai jas, tas ecolak, mencari-cari seseorang. Begitu lihat saya, dia datang ke saya. Dia simpan tasnya, dia tanya, "Are you Rhoma Irama?" "Yes, saya beri dipeluk sama dia. Lalu dia bilang, "You are my teacher." Saya kaget, "How can you say it like that? You are my teacher." Bagaimana Anda bisa mengatakan saya guru Anda? Dia bercerita, "Bang Haji, ternyata perjalanan hidup saya semuanya, hampir semua terinspirasi dari lagu-lagu Anda. Makanya saya bilang kepada dosen-dosen teman saya, kalian harus dengar itu soneta." Masya Allah, saya juga kaget-kaget. Nah, dari sana juga saya observasi Forza, mereka bikin Forza, fans fenomen soneta. Saya katakan Forza ini fans club yang terbaik di dunia. Kenapa demikian? Sebagaimana William Frederick ketika datang ke rumah saya mengatakan, fans Rhoma dan fans Mike Jagger itu beda. Fans Mike Jagger melihat Mike Jagger as an idol, just an idol. Yes. Tapi fans Rhoma itu melihat Rhoma not just an idol, but an informal leader too. Jadi Forza dalam ADART mereka salah satu mengatakan yang berbunyi, "Kami menjaga dan melestarikan karya Rhoma Irama dan mengamalkan isi dari karya Rhoma Irama." Ini yang nggak ada di fans lain. Maka saya katakan Forza the best fans club in the world, karena hal itu yang nggak ada. Itulah yang William Frederick bilang, kamu sama Mike Jagger bedanya itu. Mike Jagger fansnya just fan, but you, kalau bahasa kita imam, not just an idol, but you imam. Ya, informal leader buat mereka gitu. Nah, ini yang membedakan Forza. Maka Forza itu terikat dengan aturan organisasi 4B. Beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Tepuk tangan buat Forza ini. Ini bukan perintah saya, mereka yang melakukan itu. Ya.